Selamat pagi teman-teman yang mengambil mata kuliah Kode Etik dan Profesi Guru. Bersama saya lagi pagi ini dalam pengajaran kuliah online. Maaf kita tidak bisa online lewat Zoom, tetapi saya menggunakan rekaman video YouTube ini untuk saudara boleh mendengarkan pengajaran dengan baik dan memperdalam materinya juga dengan baik. Yang pertama, memang ada tugas yang harus saya kerjakan yang berkaitan dengan kegiatan kita di kampus. Dan yang kedua, memang saya belum bisa terlalu banyak duduk untuk mengajar secara langsung. Dan sekarang marilah kita mulai kelas ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami akan mulai kelas kami, pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus menolong dan memberkati kami dan memberi hikmat kepada kami semuanya. Beri kami kekuatan yang daripada Tuhan, supaya apa yang kami pelajari semuanya boleh mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita lihat pelajaran kita pagi ini, saudara. Ya, saya akan share kepada saudara. Mari kita lihat. Judul pelajarannya adalah kompetensi dasar guru dan aplikasinya, ya, kompetensi dasar guru dan aplikasinya. Nah, kompetensi dasar guru ini termaktub ya dalam beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu yang pertama dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional ya nomor 045 ini tahun 2002. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Nah, nanti kita bisa lihat di sini bahwa guru itu tidak hanya sekedar bisa mengajar, tapi juga dia punya latar belakang pendidikan, dia punya kemampuan, lalu dia punya relasi sosial yang baik juga, gitu ya. Ya, jangan juga keluar dari kalau kita misalnya kita kuliah di STT itu, keluar dari seminari atau keluar dari asrama STT lalu tiba-tiba mengajar, lalu setelah kita mengajar itu tidak ada relasi dengan masyarakat. Nah, sehingga kita cenderung kaku dan menerapkan prinsip-prinsip hidup dalam masyarakat, dalam dalam asrama itu ke murid-murid kita, dan sudah tentu mereka akan kaget, sudah tentu mereka mungkin tidak akan merasa puas dengan hal yang kita lakukan seperti itu. Nah, lalu menurut Undang-Undang RI nomor 14 ini ya tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ini bagus ini ya, seperangkat. Nah, ini kata kuncinya ya. Seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Jadi pengetahuan, ya, keterampilan dan perilaku. Nah, ini tiga ini nggak bisa dipisahkan nih dari seorang guru, dan ada undang-undangnya. Jadi waktu kita melaksanakan pengajaran atau kita jadi guru, kita harus berdasarkan itu. Nah, lalu menurut PP RI nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 dinyatakan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi. Nah, ini 4 jenis kompetensi ya, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks ini, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru yang dipersyaratkan beserta kompetensi inti guru sebagaimana dikehendaki dalam Permendiknas RI nomor 16 tahun 2001 yang diuraikan sebagai berikut. Nah, ini kompetensinya. Ya, saudara-saudara, yang pertama dikatakan guru itu harus punya kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik terdiri dari beberapa kompetensi inti guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik. Ya, pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan berbagai pengembangan yang mendidik. Jadi kompetensi inti guru dalam pedagogik ini meliputi apa? 1, menguasai karakteristik peserta didik. Nah, ini harus mampu ya. Guru itu menguasai karakteristik peserta didik. Dari aspek apa? Fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi jangan hanya sekedar bilang, oh ini muridku pintar banget nih, nilainya sekian gitu. Atau
wah ini muridnya emosi banget atau kulturalnya mungkin dia berasal dari apa namanya, dari latar belakang yang keras dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus tahu ini yang disebut dengan fisik, aspek fisiknya. Ya ini murid ini bagaimana nih aspek fisiknya dia, moralnya bagaimana moral. Nah, jadi sosialnya juga bagaimana. Ini kalau ini kita pelajari saudara, ini menolong kita untuk menjadi guru yang baik. Ya, jadi kalau kita tahu karakteristik murid kita, kita jadi guru yang baik. Kenapa saya katakan jadi guru yang baik? Karena dengan demikian kita nggak akan pernah bermain-main ya, tidak akan pernah bermain-main dalam mengajar, karena semuanya menjadi perhatian kita. Jadi jangan sekedar mengajar untuk merubah orang berpikir ya atau membuat orang jadi baik saja, tapi harus semuanya, kompleks semuanya. Ya. Yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah ini teori belajar. Jadi teori-teori belajar itu kan banyak ya saudara ya. Nggak hanya satu teori belajar. Jadi teori-teori belajar itu harus kita terapkan ya kepada murid-murid, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik itu bagaimana gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya muridnya nggak suka dengan ceramah aja ya jangan ceramah aja. Ya, kalau muridnya nggak suka dengan apa namanya, dengan metode yang kita bikin tanya jawab, diskusi aja, jangan diskusi aja. Atau zaman saya dulu waktu saya sekolah ya, setiap masuk ke kelas gurunya bilang, hari ini siapkan buku latihan, buku catatan. Hari ini kita mencatat. Silakan perhatikan ke papan tulis. Lalu dia pura-pura nulis sebentar, lalu dia cari murid yang bisa, oh kamu tulisannya bagus, dia puji-puji itu murid. Ya, itu tulisanmu bagus. Nah, kamu aja yang menggantikan ibu mengajar di depan ya, katanya gitu. Nah, dicatatlah. Ya, jadilah murid itu jadi tukang catat. Itu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah seperti itu, susah. Jadi pelajarannya selalu apa? Pelajaran mencatat. Ya, kalau matematika pelajarannya itu apa, saudara? Kemarin masih ingat yang saya bilang UKS 234. Ya kan, UKS 234. Kalau ada UKS 234, guru matematikanya nggak marah lagi. Udah ngajar prinsip-prinsip hidup, sudah mulai berkhotbah pelan-pelan sambil menikmati UKS 234. Jadi kami hanya patungan untuk apa? Untuk menyediakan UKS 234. Ya, tahu ya UKS 234 ya. Usahakan kopi segelas dengan 234 itu adalah Jisamsu 1 bungkus. Ya, jadi setiap kami matematika supaya aman, nggak dipukuli, gurunya nggak marah-marah, satu-satunya cara kami lakukan apa, saudara? Siapkan UKS 234. Ya, UKS 234. Oke. Jadi kita nggak bisa ya. Jadi kita harus melihat selalu. Ini kan termasuk ini ya, pembelajaran online itu kan banyak juga ya, teman-teman ya. Ada pembelajaran online yang memang boleh langsung kelihatan seperti tatap muka lewat Google Meet, lewat apa namanya Zoom meeting dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya merubah metodenya. Ya coba saya rekam saja. Kadang-kadang dulu lewat Google Classroom ya dibikin tugas yang banyak di situ, mahasiswa mengerjakan komunikasi balik. Apakah efektif? Membosankan juga. Ya, lewat Zoom meeting seperti itu apakah efektif? Membosankan juga. Nah, sekarang ya dicoba, saudara belajar mandiri saja. Nanti kan di akhir daripada video ini kan pasti ada apa? Ada tugas yang harus dikembalikan kepada saya, bukti saudara sudah mendengarkan video ini. Ya, jadi perhatikan dengan seksama pengajaran-pengajaran saya. Ya. Yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Nah, ini juga penting ini ya. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Nah, ini kadang-kadang kurikulum kita itu hanya kurikulum standar. Nah, termasuk kita di STT juga kadang-kadang kurikulumnya itu kurikulum standar. Sekarang pemerintah meningkatkan dengan KKNI katanya, kurikulum berstandar nasional, standar nasional Indonesia ya, standar nasional itu ya saudara ya. Tapi kalau kadang-kadang kita ikuti yang seperti itu juga ya kadang-kadang banyak juga yang kita lihat yang nggak pas juga dengan kurikulum kita. Ya, tapi bagaimana kita mendesainnya supaya lebih rapi? Nah, itu yang dibilang pengembangan. Ya, jadi jangan kaku juga ya, kurikulum itu nggak boleh kaku. Saya mungkin yang akan menolak orang kalau berkata, wah harus seperti ini. Straight seperti ini, nggak bisa. Belajar itu, saudara, kurikulum itu hanya patron. Ya, cara pengembangan patron itu bagaimana ya? Itu kan terserah kita. Bagaimana kita mengembangkan supaya kurikulum itu menjadi bagus. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Ya, ini kegiatan pengembangan yang mendidik. Nah, ini pengembangan kegiatan yang mendidik macam-macam nih. Eskulnya apa, ya kan? Misalnya kalau di sekolah itu ada pramuka, pramukanya bagaimana? Jangan juga pramuka dibikin di malam Jumat. Ya, dibikin di malam Jumat,
tujuan kita adalah uji nyali, kita bilang. Ya, semua murid kita suruh tidur di kelas. Ya, secara fisik saja dengan kondisi kultural seperti itu, sosial yang seperti itu, orang sudah mulai memikirkan, waduh, ada setannya ini, gitu loh ya. Nah, lalu orang bagaimana akan mengikuti pramuka itu? Ya, pramuka itu dengan baik kalau kita sudah sengaja membuat hal-hal yang tidak mendidik seperti itu. Ya. Lalu yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang benar. Nah, ini IT dan komunikasi ya. Nah, ini perlu saudara. Jadi jangan kita itu hanya gaptek ya. Gaptek gagal teknologi ya, atau handphone kita canggih, kita nggak bisa mengoperasikan gitu ya. Nah, sekarang kan semua itu udah canggih saudara. Saya kalau kadang-kadang kerja di rumah kayak gini, Zoom seperti ini atau membuat rekaman, ya saya pakai aja teknologi yang canggih. Ya, dulu kan kalau bikin rekaman itu kan ya kita harus pakai video, ya videonya harus bagus, harus dijagain dan sebagainya. Nah, ternyata ada teknologi lagi. Ternyata di Zoom meeting itu ada rekaman yang bisa dibuat, dan rekaman itu lebih cepat prosesnya. Termasuk nanti misalnya proses menaikkannya ke YouTube misalnya, lebih cepat prosesnya. Dalam waktu 15-20 menit sudah di YouTube dia. Nah, memang terbatas mungkin pencahayaan terbatas, semuanya terbatas, tapi ya nggak apa-apa. Ya kan, karena kalau yang seperti ini yang video kan yang penting bisa lihat gambar sebentar, lalu bisa mendengarkan suara. Nah, itu bagaimana cara memanfaatkan IT itu dengan baik. Oke. Nah, lalu yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik ya untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, ini penting ini ya. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ini guru harus seperti itu. Kau ngapain di situ di belakang? Iya Pak, ini lagi ini. Kayak mamamu aja kau, tukang ngomong-ngomong, tukang ngobrol kau. Nah, itu sudah menyinggung perasaan peserta didik. Ya. Di mana kau? Oh iya, wah kayak bapakmu aja kau ya. Bapakmu itu kasar, makanya sampai sekarang kau jadi ikut kasar misalnya gitu. Nah, itu nggak pas. Nah, makanya dikatakan guru itu harus berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Lalu yang ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk apa? Kepentingan pembelajaran. Yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini penting nih semua saudara. Ya, inilah guru, kompetensi guru secara pedagogik. Nah, sekarang kompetensi kepribadiannya bagaimana? Nah, kompetensi kepribadian terdiri dari beberapa kompetensi inti guru yang mencerminkan kepribadian yang apa? Yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dalam arti apa? Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, kompetensi inti guru dalam kepribadian ini meliputi apa? Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Lalu apalagi? Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia. Ya, teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Lalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ini saya suka ini ya, stabil, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Lalu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Ya, jadi jangan jadi guru ya sebelum ke sekolah nyangkul sawah dulu. Ya, kenapa nyangkul sawah? Ya kurang makan minum di rumah gitu. Jangan saudara. Ya, kalau kita udah jadi guru, mati hidup kita di situ. Nah, makanya kalau saudara jadi guru agama dibentuk dalam asrama seminari atau asrama STT seperti ini menunjukkan kita bahwa kita ini tidak bisa mengajar materi dalam mengajar kita. Sekalipun materi itu perlu ya. Ya, tapi nggak bisa seperti itu. Seorang guru agama itu nggak bisa seperti itu. Lalu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nah, ini kepribadiannya. Jadi jadilah guru yang stabil ya. Jangan pelin-pelan ya, jadi guru bisnis, jadi guru bikin usaha ini, usaha itu. Jangan saudara. Ya, jadi udah konsen aja jadi guru. Nah, kalau Anda perempuan ya cari suami yang mungkin lebih mapan gitu ya, yang bisa mencukupi kebutuhan hidup di rumah gitu. Ya, tapi ya jangan juga sambilan jadi guru gitu. Ya,
Ya ini kan, nah ini pekerjaan apa? Pekerjaan profesi ya, profesi ya. Nah lalu apa lagi kalau kita laki-laki ya mungkin kita harus memikirkan lagi kalau kita jadi guru ya bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga kita dengan baik. Nah sudah tentu kita harus punya kompetensi-kompetensi yang bisa kita kembangkan dengan baik. Nah yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi berbagai kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif ya dengan peserta didik, sesama didik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta didik dan masyarakat sekitar. Ya. Kompetensi inti guru dalam bidang sosial ini meliputi apa? Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, status sosial ekonomi. Nah, ini yang sekarang susah dikembangkan di negara kita yang ini. Ya, jadi orang itu di mana-mana jadi agamis ya, agamis gitu penampilannya. Ya, jadi sudah membatasi diri ya. Nah, sudah membuat tembok sebenarnya. Ya, jadi sadar tidak disadarkan tampilan-tampilan orang itu sebenarnya membuat tembok gitu. Tapi kita bersyukur kita Kristen seharusnya kita tidak membuat tembok ya. Kita harus terbuka tetap ya. Terbuka tetap dalam tampilan-tampilan fisik kita, dalam tampilan-tampilan yang lain kita harus menampilkan hal-hal yang baik. Nah, yang kedua berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, orang tua dan masyarakat. Nah, ini juga ya. Jadi ini sosial nih, ya berkomunikasi. Sekarang ini dengan orang tua kan banyak sekolah itu sudah membuat apa? Membuat semacam buku penghubung itu loh. Ya, buku penghubung bagaimana berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, ini juga perlu ya. Yang keempat berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Ya, jadi jangan hanya profesi sesama, misalnya Anda guru agama Kristen, Anda dengan guru agama Kristen, jangan. Boleh dengan guru agama Muslim, guru agama Katolik, guru agama Buddha, Hindu, dan guru-guru agama yang lain, tapi dalam taraf komunitas profesi namanya. Ya, profesi kita. Ya, jadi profesi. Ya. Oke, lalu kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi berbagai kompetensi inti guru yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Nah, kompetensi inti guru dalam kompetensi profesional ini mencakup apa? Satu, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung apa? Materi pelajaran yang diampu. Nah, ini penting ini, ya, menguasai materi, konsep. Nah, semuanya itu. Lalu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Ya, jadi ini penting ya, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi jangan kayak saya contohnya ya, ke saudara misalnya saya ngajar mata kuliah profesi keguruan seperti ini misalnya. Ya, saya nggak bisa hanya terpatri di sini. Ya, saya harus mempersiapkan banyak hal. Tidak hanya melihat guru secara nasional saya, tapi guru agama Kristen itu bagaimana? Alkitab itu mengajarkan bagaimana? Nah, itu harus bisa dilihat, saudara. Ya, harus bisa dilihat. Lalu apalagi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, ya refleksi ya. Jadi kita harus bisa merefleksikan profesi kita itu. Ya, orang itu saudara semakin lama menjadi guru ya semakin gaya guru gitu. Ya, jadi jangan sampai semakin udah lama jadi guru gayanya nggak gaya guru, gaya preman terus. Nah itu repot. Ya, jadi gayanya tetap gaya guru. Ya, sama dengan saya terakhir ini memikirkan diri saya ini, saudara. Ya, mungkin kita sudah lebih dominan dengan mengajar, lebih dominan jadi dosen seperti itu ya. Jadi saya melihat ke belakang ini mengajar berkhotbah pun saya sudah seperti mengajar ujung-ujungnya. Ya, bedanya hanya tekanan-tekanan suara saja sebenarnya. Ya, tapi materi-materi yang disiapkan itu hampir sama dengan materi-materi pengajaran yang dibuat. Anda bisa melihat di PowerPoint saya ya yang dalam khotbah-khotbah tertentu itu hampir mirip dengan mengajar satu SKS lah. Kalau kita khotbah 30 menit, 45 menit itu kan sama dengan hitungannya satu SKS kan. Ya, satu SKS gitu. Kalau kita 2 SKS kan kita mengajar 100 menit seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita berkhotbah itu 30 menit, 45 menit itu sama dengan satu SKS sebenarnya.
Ya, jadi kita mempersiapkan bahan 1 SKS. Ya, 1 SKS. Makanya kalau di pembinaan masyarakat, ya Tridharma Perguruan Tinggi itu salah satu ada pembinaan masyarakat. Biasanya ada khotbah di sana untuk pembinaan masyarakat, khotbah, mengajar, ceramah itu diberikan poinnya itu 1 ya, 1. Tapi apa namanya? Kalau BKD Serdos itu menilainya hanya 0,5 ya, satu khotbah itu 0,5. Kenapa 0,5? Karena itu tadi ragam lamanya berkhotbah itu kan nggak bisa di apa namanya, nggak bisa diukur, dan tidak ada pembuktian kan, apa namanya, kecuali ada rekaman yang kita berikan mungkin itu jadi pembuktian ya. Tapi kadang-kadang kan tidak ada rekamannya, makanya udah diputuskan 0,5 aja. Sekali khotbah 0,5, jadi 2 kali khotbah poinnya baru 1. Ya, dan memang harus siap dengan jadi khotbah itu juga harus seperti kita mengajar. Sama dengan kita mengajar siap dengan bahan-bahan, berkhotbah juga kayak gitu. Nah, makanya terakhir saya sekarang banyak mengutip buku juga dalam berkhotbah, mengutip pendapat siapa ya. Mungkin dalam 1 SKS 1-2 buku atau 3 buku bisa dibaca ya, untuk bisa mendukung ide-ide kita. Dan itu harus Anda lakukan. Ya, kemarin ya waktu saya berkhotbah tentang buah itu ya. Itu banyak ide-ide buku yang saya tangkap di sana. Saya taruh di sana. Saya tidak sadar kan waktu saudara mendengarkan kan tertata dengan rapi gitu ya. Saya nggak tahu saudara masih ingat nggak membuat langkah-langkah seperti itu dalam berkhotbah ya. Oke. Lalu yang berikutnya ya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dengan mengembangkan diri. Nah, ini perlu lagi ya. Lalu yang berikutnya, kompetensi kognitif guru, kecakapan ya. Ya, kecakapan ini. Ini berkaitan dengan kecakapan ranah apa dikatakan di sini, ranah cipta ya. Nah, kompetensi utama yang dimiliki ya, yang wajib dimiliki oleh setiap calon guru dan guru profesional yang mengandung bermacam-macam pengetahuan baik deklaratif maupun prosedural. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang relatif, statis, normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan praktis dan dinamis yang mendasari untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan ranah cipta. Nah, ini. Jadi lihat sini ya. Sekali lagi saya ulang. Ini kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap calon guru dan guru profesional yang mengandung bermacam-macam pengetahuan baik deklaratif maupun prosedural. Ya, ini kompetensi utamanya. Lalu pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang relatif, statis, normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan praktis dan dinamis yang mendasari untuk melakukan sesuatu. Ini dari Beste ya. Bukan Besti ya, Beste 1989 dan Anderson 1990. Ya, lalu pengetahuan dan keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Ya, yang pertama, kategori pengetahuan pendidikan keguruan. Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan terdiri atas 2 macam, yaitu pengetahuan kependidikan umum dan pengetahuan kependidikan khusus. Pengetahuan pendidikan umum meliputi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan pengetahuan pendidikan khusus meliputi, ya kalau sudah lihat di sini, ya meliputi metode mengajar, metodik khusus pengajaran materi tertentu, teknik evaluasi, praktik guru, dan sebagainya. Jadi catatannya dikatakan di sini ilmu pendidikan umum itu meliputi segenap pengetahuan kependidikan yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, sedangkan ilmu pendidikan khusus langsung berhubungan dengan praktek pengelolaan profesi belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu kategori pengetahuan bidang studi. Ilmu pengetahuan materi meliputi semua bidang studi yang akan menjadikan keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Ya, dalam hal ini penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran yang terdapat dalam bidang studi yang menjadi bidang tugas mutlak diperlukan. Penguasaan guru atas materi-materi bidang studi itu seyogianya dikaitkan langsung dengan kependidikan khusus, terutama metode khusus dan praktek keguruan. Jadi jenis kompetensi kognitif yang dimiliki seorang guru adalah kemampuan mentransfer strategi kognitif pada siswa agar belajar secara efisien dan efektif. Nah, ini ya saudara ya, jadi kemampuan mentransfer strategi kognitif pada siswa agar belajar secara efisien dan efektif. Nah, guru diharapkan mampu mengubah pilihan kebiasaan belajar siswa yang bermotif intrinsik, ya menjadi profesi kognitif yang bermotif intrinsik. Jadi upaya ini perlu dilakukan sebab siswa yang bermotif kognitif ekstrinsik biasanya memandang belajar sebagai alat penangkal bahaya, ketidaknaikan atau ketidaklulusan saja. Dengan kata lain, siswa hanya belajar untuk mencapai cita-cita
yaitu asal lulus semata. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ya. Oke, kompetensi afektif guru. Kompetensi ranah afektif guru bersifat tertutup dan abstrak, sehingga amat sukar untuk diidentifikasi. Nah, ini karena afektif ya. Ya, lalu kompetensi ranah ini meliputi seluruh fenomena, perasaan dan emosi, seperti cinta, benci, senang, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain juga. Ya, namun demikian kompetensi afektif yang paling penting dan paling sering dijadikan objek penelitian dan pembahasan psikologi pendidikan adalah sikap dan perasaan diri yang berprofesi pada keguruan. Sikap pada perasaan itu meliputi apa? Ini konsep diri dan harga diri guru. Nah, ini kadang-kadang saudara ya. Konsep diri guru adalah totalitas sikap dan persepsi seorang guru terhadap diri sendiri. Keseluruhan sikap dan pandangan tersebut dapat dianggap deskripsi kepribadian guru yang bersangkutan. Sementara itu harga diri guru dapat diartikan sebagai tingkat pandangan dan penilaian seorang guru mengenai dirinya sendiri berdasarkan prestasinya. Jadi guru yang profesional memerlukan konsep diri yang tinggi. Jadi guru demikian dalam mengajarnya memberikan apa? Peluang luas kepada para siswa untuk berkreasi dibanding guru yang konsep dirinya rendah. Ya, ini guru yang rendah itu kadang-kadang terlalu apa? Terlalu diktator gitu ya. Terlalu protek dan lain sebagainya. Tapi guru yang bagus itu sebenarnya tidak seperti itu. Ya, dia memberi peluang ya seluas-luasnya supaya siswa itu bisa belajar dengan baik, bahkan mungkin murid itu bisa jadi sama seperti dia. Ya, jadi guru yang konsep dirinya rendah biasanya lebih banyak berkicau sehingga tidak sempat memberi peluang kepada siswa untuk berkreasi. Seperti bertanya dan menyampaikan pendapat, akibatnya para siswa menjadi masyarakat bisu. Ya, ini jadi jangan terlalu banyak lah emosinya, itu dikurang-kurangi kalau guru itu ya. Oke, guru yang memiliki konsep diri yang tinggi umumnya memiliki harga diri pula. Dia mempunyai keberanian mengajar serta membantu sekuat tenaga pada siswanya agar lebih maju. Jadi fenomena keberanian mengajar dan mendorong para siswa supaya maju itu didasari oleh keyakinan guru tersebut terhadap kualitas prestasi akademik yang telah ia miliki. Oleh karena itu, untuk memiliki konsep diri yang positif, para guru perlu berusaha mencari prestasi akademik setinggi-tingginya dengan cara banyak belajar, terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu efikasi diri dan efikasi kontekstual guru. Efikasi guru adalah keyakinan guru terhadap keefektifan kemampuannya sendiri dalam membangkitkan gairah dan kegiatan para siswanya. Nah, ini harus ada ini ya. Guru itu nggak boleh nggak punya gairah. Ya, jadi setiap hari itu kita harus bergairah dalam mengajar. Nah, makanya bagi saya secara pribadi untuk bisa bergairah itu, yaitu tadi, Anda harus belajar. Ya, dengan Anda belajar, banyak belajar, Anda juga akan banyak ide. Dengan banyak ide, Anda menjadi bergairah. Ya, orang nggak bergairah itu karena nggak punya ide. Ya, sama dengan Anda lagi nulis skripsi sekarang kan. Ya, kalau Anda nggak banyak baca, Anda akan mati gaya, akan mati ide. Tapi kalau Anda banyak baca, Anda nggak mati ide. Ya, jadi makanya kenapa buku-buku kepustakaan itu dituntut banyak dibaca kalau kita nulis sesuatu? Ya, itu salah satu contohnya. Nah, guru juga ngajar seperti itu. Ya, kenapa guru kalau mengajar satu topik dituntut membaca banyak? Supaya itu ada gairah. Khotbah juga gitu. Ya, kenapa seorang pendeta atau seorang pengkhotbah kalau dia mau berkhotbah dia harus banyak baca buku? Ya, itu tujuannya itu. Supaya dia bergairah. Jadi khotbah itu menjadi khotbah yang segar. Ya, khotbah yang segar, khotbah yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Atau mengajar sama seperti itu. Lalu kompetensi ranah rasa ini berhubungan dengan kompetensi ranah rasa lainnya yang disebut teaching efficacy, yang berarti kemampuan guru dalam berurusan dengan keterbatasan faktor di luar dirinya ketika ia mengajar ya. Nah, artinya keyakinan guru terhadap kemampuannya sebagai pengajar profesional bukan hanya dalam hal menyajikan materi pelajaran depan kelas saja, melainkan juga dalam hal memanipulasi keterbatasan ruang, waktu, dan peralatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Yang berikutnya, sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap penerimaan terhadap diri sendiri adalah gejala ranah rasa seorang guru dalam berkecenderungan positif atau negatif terhadap dirinya sendiri berdasarkan penilaian yang lugas atas bakat dan kemampuannya. Jadi sikap penerimaan terhadap dirinya sendiri ini diiringi dengan rasa apa? Puas terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada ya pada diri guru tersebut. Jadi sebagai pemberian layanan kepada siswa, guru seyogianya memiliki sikap positif terhadap. Nah, ini dia. Jadi guru itu dalam arti begini, harus mampu menerima dirinya apa adanya. Jadi jangan ada rasa menolak diri, rasa tidak bisa menerima diri, tidak bisa menerima latar belakang, tidak bisa menerima kekurangan,
tidak bisa menerima kelebihan. Nggak boleh ya, saudara ya. Jadi guru itu harus bisa, ya, apa? Ya harus bisa menampilkan itu ya, harus bisa menampilkan itu. Oke. Oke, lalu kompetensi psikomotorik guru. Kompetensi psikomotorik guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmania yang pelaksananya berhubungan dengan tugasnya selaku pengajar. Guru yang profesional memerlukan penguasaan yang prima atau sejumlah keterampilan rana karsa. Ya, tadi rana rasa ya, afektif itu rana rasa, ini rana karsa yang berlangsung berkaitan dengan bidang studi garapannya. Secara garis besarnya, kompetensi rana karsa guru terdiri atas 2 kategori, yaitu apa? Kecakapan fisik umum. Kecakapan fisik umum direfleksikan dalam bentuk gerakan dan tindakan umum jasmani guru, seperti duduk, berdiri, berjalan, berjabat tangan, dan sebagainya. Jadi ada orang ya, saya melihat teman itu, kalau duduk itu tangannya dilipat seperti ini. Ya, dia duduk juga seperti ini. Ya, tapi ada orang ya, itu lucu saudara ya, lucu itu. Ya, atau yang lain. Jadi fisik, ya gerakan fisik. Ya, Anda kalau ini maaf ini kalau Anda bertubuh seksi, ya bertubuh seksi gitu. Jadi Anda wanita bertubuh seksi jadi guru, ya harus bisa menjaga. Jangan sampai kecakapan fisik kita ini menjadi sorotan dari murid kita yang membuat murid kita berdosa. Ya, jadi pakaian-pakaian kita juga harus kita lihat dengan bagus ya. Yang kedua, kecakapan fisik khusus. Kecakapan ini meliputi keterampilan-keterampilan ekspresi verbal dan non-verbal tertentu yang direfleksikan guru, terutama ketika mengelola proses belajar mengajar. Dalam hal ini merefleksikan ekspresi verbal guru sangat diharapkan terampil dalam arti fasih dan lancar berbicara baik ketika menyampaikan uraian materi pelajaran maupun ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para siswa atau mengomentari sanggahan dan pendapat mereka. Oke, saya rasa cukup ya pelajaran hari ini. Jadi pelajaran kita ini ya, tadi judulnya adalah kompetensi dasar guru dan aplikasinya. Jadi tugasnya adalah, dengarkan baik-baik tugasnya. Yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar guru. Jadi apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar guru. Yang kedua, jelaskan kompetensi-kompetensi dasar guru yang perlu dikembangkan oleh seorang guru dalam mengajar. Ya, jadi apa aja kompetensi-kompetensinya yang perlu dikembangkan oleh seorang guru dalam mengajar. Yang ketiga, yang terakhir, tuliskan aplikasi penting bagi saudara. Ya, mungkin 5 aplikasi penting dari mata pelajaran kompetensi dasar guru dan aplikasinya. Saya tunggu jam 12 sudah saudara japri kepada saya tugas ini dengan baik. Jadi kalau saudara tidak japri dengan saya tugas ini dengan baik, ya tugas ini dengan baik, berarti saudara belum mendengarkan videonya. Jadi saudara harus mendengarkan videonya dari awal sampai akhir. Jadi siapa yang tidak mendengarkan videonya pasti tidak bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Karena saya tidak akan mencatat 3 pertanyaan terakhir ini untuk evaluasi yang harus saudara berikan kepada saya. Saya tidak mencatat di WA, hanya saya nanti akan tulis ini materi pelajarannya dan tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri pertemuan kita. Semangat semuanya, sampai ketemu lagi. Doakan saya terus supaya saya sehat, supaya saya pulih, supaya saya diberi hikmat dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan kampus kita yang terakhir ini diserahkan sepenuhnya kepada saya untuk akreditasinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat kelas ini. Berkati mahasiswa yang sudah mendengarkan pengajaran, beri mereka hikmat akal budian daripada Tuhan, supaya mereka terus boleh belajar dengan baik, dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Tolong tugas-tugas hamba-Mu secara pribadi dan kesehatan, Tuhan tolong dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.